Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih kepada Bu Ervina Maulida, SPD MBA, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil wawancara dengan PT Asuransi Raksya Pratikara. Next, selanjutnya. Izin mengenalkan anggota kelompok 2, yaitu saya Diki Dermawansyah selaku moderator dan rekan-rekan saya Haikal Nurin Alamin. Dan saya Muhammad Rifa Husaini. Kami semua akan memaparkan hasil wawancara. Next, selanjutnya. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu profil narasumber dan perusahaan. Perusahaan yang kami wawancarai adalah PT Asuransi Raksa Pratikara, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi yang berdiri sejak tahun 1975, yang memiliki tokoh kunci yaitu Pak Edi selaku Presiden Direktur. Yang ada di halaman tersebut merupakan link situs web dari PT tersebut. Narasumber yang kita wawancarai merupakan salah satu karyawan yang ada di perusahaan PT Asuransi Pratikara bernama Noval, Noval Pratama. Kak Noval ini berumur 20 tahun, memiliki jabatan staf. Latar belakang Kak Noval yaitu lulusan SMK Tunas Harapan dan sedang menjalani pendidikan jenjang S1 di Universitas Terbuka. Boleh di next? Latar belakang. PT Asuransi Raksa Pratikara sebelumnya bernama Asuransi Artapala, sudah berdiri sejak 1975. Selama 48 tahun lebih pengalaman di industri perasuransian. PT Asuransi Raksa Pratikara juga sudah menghadapi banyak tantangan bisnis, semboyan bijaksana dan terpercaya yang jadi landasan perusahaan sehingga dapat melalui berbagai tantangan industri selama ini. Pelayanan terbaik, inovasi, prinsip konservatif, serta profesionalitas menjadi prinsip dalam menjalankan perusahaan. Boleh di next. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. PT Asuransi Raksa Pratikara menerapkan struktur organisasi sentralisasi, di mana semua keputusan penting berada di tangan pimpinan tertinggi. Staf tidak dapat membuat keputusan tanpa persetujuan pimpinan. PT Asuransi Raksa Pratikara menerapkan struktur organisasi sentralisasi yang dikarenakan memiliki keuntungan yaitu seperti kontrol yang kuat, konsistensi kebijakan, dan efisiensi pengelolaan cabang-cabang. Namun, kekurangannya adalah kurangnya fleksibilitas dalam pengambilan keputusan yang bisa memperlambat respon terhadap situasi mendesak. Struktur ini terlihat dalam proses pengambilan keputusan internal, penanganan klaim, dan koordinasi antar divisi yang memerlukan persetujuan pimpinan. Meskipun demikian, sistem ini memastikan kontrol dan kualitas layanan yang seragam di seluruh cabang. Boleh di next? Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan melalui perundingan dengan atasan sebelum mencapai solusi terbaik yang dilakukan oleh PT Asuransi Raksa Pratikara. Proses ini mirip dengan model pengambilan keputusan politik yang melibatkan konsultasi dan kompromi antar pihak untuk mencapai keputusan yang disepakati. PT Asuransi Pratikara juga menggunakan political model dalam pengambilan keputusan, di mana karyawan berdiskusi dengan pimpinan untuk mencari solusi yang mengakomodasi berbagai kepentingan internal dan eksternal. Proses ini memastikan keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak dan menjaga keharmonisan hubungan kerja serta kepercayaan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Saudara Rika atas kesempatannya. Selanjutnya ada komunikasi. PT Asuransi Raksa Pratikara menggunakan metode komunikasi atas ke bawah yang dimana dijelaskan dalam buku Richard L. Duff. Komunikasi atas ke bawah ialah komunikasi chain atau yang biasa disebut dengan komunikasi rantai. Pola komunikasi ini memungkinkan informasi mengalir secara terstruktur dan tingkat operasional ke pimpinan tertinggi dan sebaliknya, sehingga mendukung koordinasi dan pengambilan keputusan yang akurat. Selanjutnya ada kepemimpinan. Model kepemimpinan dalam PT Asuransi Raksa Pratikara ini adalah model authentic leadership yang dimana berorientasi pada karyawan. Hal ini ditunjukkan bahwa pimpinan
mendekatkan dirinya kepada karyawan atau stafnya, karena pimpinan lebih fokus pada hubungan interpersonal dibanding pada aspek tugas pekerjaan. Maaf sebelumnya. Gaya kepemimpinan ini menekankan keterbukaan, kejujuran, dan inklusivitas, menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan mendukung. Pimpinan juga menunjukkan fleksibilitas dengan menerima kritik dan saran melalui mekanisme seperti kotak saran, serta berkomunikasi baik secara formal maupun informal untuk mempererat hubungan dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Selanjutnya ada teori motivasi. PT Asuransi Raksa Pratikara menggunakan teori motivasi Maslow, lebih tepatnya menggunakan teori kebutuhan keamanan. Di sini ada gambarnya. Keamanan fisik bisa dijaga dengan prosedur klaim yang jelas dan pengecekan dokumen untuk mencegah kecurangan. Masalah internal ditangani cepat melalui komunikasi dengan atasan dan perusahaan lebih responsif terhadap perubahan. Keamanan finansial tercermin dalam stabilitas ekonomi karyawan yang didukung oleh struktur organisasi terpusat dan efisiensi dalam pengelolaan klaim. Selanjutnya ada keamanan finansial, keamanan lingkungan kerja dijaga melalui pertemuan rutin untuk membahas tantangan operasional dan komunikasi terbuka, seperti kotak saran yang memberikan ruang bagi masukan karyawan. Keamanan psikologis terjamin dengan gaya kepemimpinan yang fleksibel, hubungan interpersonal yang baik, serta kesempatan bagi karyawan untuk berbagi pengalaman dalam diskusi pasca meeting. Keamanan hukum dan sosial didukung oleh aturan kerja yang jelas dan pengawasan ketat terhadap proses klaim untuk memastikan kepatuhan pada prosedur. Secara keseluruhan, PT Asuransi Raksa Pratikara memenuhi kebutuhan keamanan karyawan sesuai dengan teori Maslow melalui prosedur yang terorganisir dan lingkungan kerja yang aman dan mendukung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya tuh untuk menjaga motivasi dalam pekerjaan, kamu harus memiliki hubungan yang baik dengan kerja rekan kerja Anda dan menghadapi tantangan yang dihadapi seperti mengatasi bengkel kecungan yang ada di foto tersebut. Next, selanjutnya. Nah, perspektif mahasiswa. Dari perspektif mahasiswa ini, jawaban yang diberikan oleh dari sumber gambaran yang menarik tentang dinamika bisnis dan struktur organisasi yang diterapkan di sana. Sebagai mahasiswa, mungkin sedang mempelajari teori organisasi dan manajemen. Kami melihat bahwa bisnis ini lebih mengutamakan struktur organisasi yang sentralisasi, di mana pimpinan bertanggung jawab atas semua keputusan penting. Ini jelas memberi kesan bahwa pimpinan memiliki kendali penuh atas perusahaan. Tetapi itu juga bisa membuat keputusan menjadi lebih sulit jika terlalu bergantung pada satu pihak. Selanjutnya, next. Nah, ada kesimpulan dari kelompok kami, yaitu PT Asuransi Raksa Pratikara berdiri sejak 1975 dan adalah perusahaan asuransi yang mengutamakan pelayanan terbaik, inovasi, prinsip konservatif, dan fleksibilitas. Struktur organisasinya yang sentralisasi memastikan keputusan penting berada di tangan pimpinan tertinggi melalui konsultasi dan kompromi. Komunikasi berjalan di bawah ke atas, memastikan informasi dari karyawan operasional sampai ke manajemen puncak. Kepemimpinan yang inklusif dan peduli terhadap kesejahteraan karyawan memprioritaskan hubungan interpersonal. Untuk memotivasi karyawan, perusahaan menerapkan dengan teori Maslow, khususnya dalam memenuhi kebutuhan keamanan dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan aman. Selanjutnya, next. Nah, rekomendasi dari kelompok kami itu disarankan untuk menggunakan struktur organisasi desentralisasi dikarenakan di berbagai cabang memiliki tim leadernya itu sendiri. Jadi, dengan struktur desentralisasi ini, bawahan manajemen level bawah ini berbagai cabang dapat membuat keputusan sendiri. Jadi, lalu komunikasi antar tim dapat ditingkatkan kembali. Next. Oke, dengan demikian kelompok kami, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.